Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini sekarang kita akan belajar tentang usaha jasa pariwisata. Dari pembelajaran kita kali ini itu mempunyai tujuannya, yaitu satu, mengetahui jenis-jenis usaha pariwisata. Yang kedua, mengetahui arti dari tanggung jawab. Kita langsung saja ya. Apa sih usaha jasa pariwisata itu? Kalian tentu di rumah belum tahu ya apa sih jasa pariwisata itu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik atau yang disebut wisatawan dalam negeri, atau wisatawan mancanegara yang disebut wisatawan dari luar negeri. Kemudian ada beberapa usaha jasa pariwisata, diantaranya ada jasa biro perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, dan jasa akomodasi. Nah, dari jasa-jasa tersebut kita akan menjabarkan seperti penjabaran yang ada di bawah ini. Pertama yaitu jasa biro perjalanan wisata. Penjelasannya yaitu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Kemudian usaha jasa pramu wisata. Penjelasannya yaitu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengordinasi, dan menyediakan tenaga pramu wisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Kemudian jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. Apa sih dari jasa tersebut itu apa artinya? Yaitu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang, misalnya pertemuan dari negarawan, kemudian pertemuan dari usahawan itu seperti seorang pembisnis ya. Kemudian pertemuan dari cendekiawan itu seperti orang yang ilmuwan gitu. Untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Jadi kelompok-kelompok itu membuat kelompok di suatu negara atau di suatu kota untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Jadi kepentingan mereka sendiri. Kalau cendekiawan ya berkepentingan dengan ilmu. Kalau usahawan ya berkepentingan dengan bisnis dagang seperti itu. Kemudian jasa impresariat, kegiatan kepengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Kemudian jasa konsultan pariwisata, jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mulai timbul dan penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya, dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. Kemudian jasa informasi pariwisata, di mana usaha ini menyediakan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. Kemudian ada lagi jasa akomodasi, yaitu jasa yang memberikan pelayanan kepada tamu yang menginginkan tempat tinggal baik dalam tempo waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Jenis usaha seperti ini, contohnya seperti hotel, kemudian ada motel, apartemen, wisma, cottage, dan lain sebagainya. Itulah beberapa usaha jasa dan pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang arti tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu merupakan ciri manusia yang beradab atau berbudaya atau berakal ya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik dan buruk dari perbuatannya. Apabila itu perbuatan yang harus ditanggung jawabi seseorang, berarti ya
baik. Tapi kalau dia ingkar dari pertanggungjawabannya berarti dia buruk. Kemudian, untuk memperoleh kesadaran akan tanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dari seseorang dan ketakwaan, iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang telah dilakukan atau diperbuat menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain. Kemudian, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain dan orang banyak. Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan tersebut bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawabnya akan mengalami kesulitan, sebab ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tentunya tidak mengikuti aturan, norma, serta nilai-nilai yang berlaku. Demikianlah pertemuan kita kali ini, pelajaran kali ini, materi kali ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.